Di balik semesta yang luas dan penuh misteri, tersembunyi hukum-hukum dasar yang tak bisa diubah. Hukum yang tak tunduk pada waktu, tempat, atau kehendak siapapun. Hukum ini tidak dibuat, tidak diputuskan, dan tidak bisa dinegosiasikan. Ia hanya ada. Dan salah satu hukum itu adalah sesuatu yang tampak sederhana, tapi menyimpan makna mendalam, yaitu pi. Pi adalah rasio keliling sebuah lingkaran terhadap diameternya. Angka ini bukan sekadar hasil hitung-hitungan atau temuan manusia. Ia adalah kebenaran mutlak. Di galaksi manapun, di dimensi berapapun, dalam realitas fisik apapun, rasio itu selalu sama. Kita bisa membengkokkan ruang, membelokkan waktu, bahkan memanipulasi materi, tapi kita tak bisa mengubah rasio keliling per diameter sebuah lingkaran. Bahkan jika Tuhan menciptakan semesta lain, dengan hukum yang sama sekali baru, rasio itu tetap 3,14 selamanya. Pi tidak diciptakan. Ia tidak ditemukan. Ia selalu ada. Ia bukan penemuan, melainkan hakikat yang muncul begitu geometri ada. Bahkan sebelum ada angka, sebelum ada bahasa, sebelum ada pikiran manusia, Pi sudah mengintai dari balik struktur semesta, mengatur ritme planet, membentuk gelombang, menuntun cahaya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa setiap kali ada lingkaran, angka 3,14 atau simbol aneh Pi selalu muncul? Pi adalah sebuah konstanta matematika yang mewakili rasio keliling lingkaran terhadap diameternya. Angka ini tidak pernah berubah, entah lingkaran itu sebesar piring kecil atau sebesar planet. Nilainya kurang lebih 3,14159 dan terus berlanjut tanpa pola, tanpa akhir. Kisah Pi sudah dimulai ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum manusia mengenal kalkulator, komputer, atau bahkan bilangan desimal seperti yang kita pakai sekarang. Di masa itu, angka-angka masih ditulis dengan simbol-simbol kuno, dan perhitungan dilakukan dengan bantuan jari, tali, atau batang pengukur. Namun begitu, manusia tetap punya satu kebutuhan penting, yaitu mengukur lingkaran. Catatan paling awal tentang Pi ditemukan di Mesir kuno dan Babilonia. Di lembaran papirus Mesir sekitar tahun 1650 sebelum Masehi, ada petunjuk tentang menghitung luas lingkaran dengan metode yang mendekati nilai Pi. Meski mereka tidak menyebutnya Pi, mereka sudah tahu bahwa ada rasio tetap antara keliling dan diameter. Nilai yang mereka pakai waktu itu kira-kira 3,16, tidak terlalu jauh dari 3,14 yang kita kenal sekarang. Sementara itu, di Babilonia, para ahli matematika menggunakan pendekatan yang menghasilkan nilai sekitar 3,125. Mereka memakai nilai-nilai ini untuk keperluan praktis, seperti membangun kuil, merancang sistem irigasi, atau menggambar lingkaran untuk peralatan astronomi. Namun lompatan besar terjadi di Yunani kuno, sekitar abad ketiga sebelum Masehi, ketika Archimedes dari Syracuse mencoba mencari nilai Pi secara lebih sistematis. Tapi tunggu dulu, saat itu belum ada sistem bilangan desimal. Jadi, bagaimana caranya Archimedes memperkirakan Pi? Dia menggunakan metode yang sangat cerdas, menggambar segi banyak, poligon, di dalam dan di luar lingkaran, lalu menghitung kelilingnya. Semakin banyak sisi poligonnya, semakin mendekati keliling lingkaran yang sebenarnya. Ia mulai dengan segi 6, lalu menggandakannya menjadi 12 sisi, 24 sisi, hingga akhirnya 96 sisi.
Dengan cara ini, Archimedes berhasil menyimpulkan bahwa nilai pi berada di antara 3,10/71 dan 3,17/106, atau dalam desimal sekitar 3,1408, dan 3,1429. Luar biasa akurat untuk zamannya. Karena belum ada bilangan desimal, mereka memakai pecahan biasa untuk menulis hasil. Pecahan seperti 22/7 menjadi terkenal, karena mendekati nilai pi dan mudah digunakan. Kisah ini membuktikan bahwa manusia sudah sejak lama terpesona dengan keindahan lingkaran, dan pi adalah pintu menuju pemahaman tentang harmoni dan keteraturan dalam alam. Meskipun alat bantu mereka sederhana, ketekunan dan kecerdasan para pemikir kuno berhasil membuka jalan bagi pengetahuan yang kita nikmati hari ini. Tapi apa yang membuat pi begitu spesial, bahkan hingga hari ini? Bukan hanya karena pi adalah kunci memahami segala hal berbentuk bulat. Pi muncul di tempat-tempat tak terduga. Dalam gelombang cahaya, dalam rumus probabilitas, dalam getaran alat musik, bahkan dalam struktur alam semesta itu sendiri. Pi adalah salah satu jembatan paling misterius antara angka-angka dan dunia nyata. Sebuah kode alam yang tersembunyi di balik segala sesuatu. Kalau kita mau memahami pi dari akarnya, tidak ada jalan lain selain kembali ke bentuk paling sederhana, yaitu lingkaran. Bayangkan kamu punya sebuah kain. Ambil benang, lilitkan di sepanjang tepi koin, lalu ukur panjang benangnya. Itulah keliling lingkaran. Sekarang, ambil penggaris dan ukur garis lurus yang melewati pusat koin, dari satu sisi ke sisi lainnya. Itu disebut diameter. Kalau kamu membagi panjang keliling tadi dengan panjang diameter, berapapun ukuran koinmu, kamu akan selalu mendapatkan angka yang sama, sekitar 3,14159. Itulah pi. Secara matematis, hubungan ini ditulis. Keliling sama dengan pi kali diameter. Tapi pi tidak berhenti di situ. Kalau kamu ingin tahu berapa luas daerah dalam lingkaran itu, pi kembali muncul. Luas sama dengan pi kali jari-jari kuadrat. Jari-jari adalah setengah diameter. Itu sebabnya, pi menjadi fondasi dalam geometri berbasis lingkaran. Tanpa pi, kita tidak bisa menghitung banyak hal sederhana dalam hidup sehari-hari. Roda mobil dan sepeda butuh rumus keliling untuk desain dan kecepatan. Pipa air berbentuk tabung melingkar dihitung volumenya menggunakan pi. Jam dinding, CD musik, bahkan arena stadion, melibatkan rumus berbasis pi untuk memastikan ukuran pas dan simetris. Taman berbentuk bundar di kota, luasnya dihitung dengan pi, supaya bisa diperkirakan berapa banyak tanaman yang dibutuhkan. Bahkan dalam dunia arsitektur dan teknik, pi menjadi alat vital. Dari merancang kubah masjid hingga menghitung jalur melingkar pada jalanan bundaran besar, semua tersembunyi di balik rumus sederhana yang berputar di sekitar angka misterius ini. Jadi, meski hubungan pi dengan lingkaran sudah ribuan tahun dikenal, sampai sekarang ia tetap menjadi raja di dunia bentuk melingkar. Kalau selama ini kamu pikir pi hanya hidup di dunia lingkaran, tunggu dulu. Di dunia statistik dan probabilitas, pi juga muncul. Bahkan di tempat yang kelihatannya sama sekali tidak ada bentuk bulat. Salah satu contohnya ada di distribusi normal, atau sering disebut kurva Gaussian. Ini adalah kurva berbentuk lonceng yang sangat terkenal, karena menggambarkan banyak fenomena dalam hidup kita. Tinggi badan manusia,
nilai ujian sekolah, fluktuasi saham, hingga kecepatan partikel di udara. Ternyata, di rumus matematis kurva ini, pi nongol diam-diam di bagian dasarnya. Tapi kenapa pi? Padahal kurva ini tidak berbentuk lingkaran sama sekali. Jawabannya ada pada hubungan mendalam antara pi dan konsep simetri alami. Kurva normal adalah cermin dari dunia yang seimbang. Segala sesuatu terdistribusi rata di sekitar rata-rata, persis seperti lingkaran yang simetris terhadap pusatnya. Secara matematis, ketika kamu mengintegrasikan fungsi eksponensial, yang bentuknya melengkung, ke seluruh sumbu bilangan, bentuknya secara tak terlihat membungkus ruang dua dimensi. Dan di situ pi, sang penjaga simetri, secara alami muncul. Tanpa pi, distribusi normal tidak akan pernah sesempurna itu, dan dunia statistik bisa jadi lebih kacau dari yang kita bayangkan. Di dunia fisika kuantum, tempat partikel sekecil elektron menari dengan aturan aneh, pi kembali menunjukkan dirinya. Salah satu jantung teori kuantum adalah persamaan Schrödinger, rumus yang menggambarkan bagaimana partikel berubah seiring waktu. Di dalamnya, pi muncul tersembunyi dalam bentuk konstanta, menjadi bagian dari bagaimana kita memahami gelombang partikel. Lebih besar lagi, dalam kosmologi, saat para ilmuwan mencoba menghitung volume alam semesta, pi juga menjadi kunci. Karena ruang waktu bisa dianggap memiliki kelengkungan seperti permukaan bola 4 dimensi. Pi sebagai angka yang selalu hadir saat kita bicara tentang volume dan luas bola, masuk otomatis dalam perhitungan. Tanpa pi, kita tidak akan bisa memperkirakan berapa besar, luas, atau bahkan usia alam semesta yang kita tempati. Anehnya, pi juga hidup jauh dari dunia fisik, di jantung dunia abstrak, teori bilangan. Saat seorang jenius bernama Leonhard Euler mengeksplorasi hubungan antara bilangan prima, angka-angka ajaib seperti 2, 3, 5, 7, 11, dan fungsi matematika, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, ketika ia menghitung jumlah deret dari invers kuadrat bilangan. Hasil akhirnya berhubungan langsung dengan pi kuadrat. Artinya, hubungan bilangan prim, a, sesuatu yang kelihatannya jauh dari dunia bentuk, justru diam-diam berputar di sekitar pi. Sebuah bukti bahwa pi bukan hanya tentang lingkaran, tapi juga tentang pola dasar angka-angka di alam semesta. Komputer dan algoritma. Dalam dunia modern, pi bahkan membantu komputer membuat keputusan acak. Salah satu metode simulasi komputer paling terkenal adalah algoritma Monte Carlo, sebuah teknik yang menggunakan banyak bilangan acak untuk menghitung solusi masalah kompleks, dari memprediksi cuaca sampai menghitung peluang kemenangan dalam permainan. Salah satu cara paling menarik dan sederhana untuk memperkirakan nilai pi adalah dengan menggunakan metode Monte Carlo, yaitu metode yang melibatkan percobaan acak berulang kali, semacam melempar dadu secara matematis. Bayangkan kamu menggambar sebuah persegi di atas kertas, lalu di dalam persegi itu, kamu menggambar sebuah lingkaran yang pas berada di dalamnya, menyentuh keempat sisi persegi. Ini berarti diameter lingkarannya sama panjang dengan sisi persegi. Sekarang, bayangkan kamu mulai melempar titik-titik acak ke dalam area persegi itu. Maksudnya, kamu secara acak memilih koordinat X, Y, dalam batas-batas persegi, seperti menembak panah ke papan sasaran secara acak. Setelah kamu melempar banyak titik, sebagian akan jatuh di dalam lingkaran, dan sebagian lagi di luar lingkaran tapi masih di dalam persegi. Nah,
disinilah keajaiban pi muncul. Metode ini sederhana, intuitif, dan menyenangkan. Bahkan bisa dipraktikkan di kelas atau dengan program komputer kecil. Inilah contoh nyata bagaimana konsep kebetulan, randomness, bisa dipakai untuk mendekati angka yang sangat teratur dan universal, pi. Metode ini menunjukkan bahwa pi bukan hanya sesuatu yang kita hitung secara manual, tapi juga sesuatu yang bisa ditemukan lewat simulasi kehidupan yang penuh ketidakpastian. Di luar angka-angka dan rumus berat, pi juga hidup di tempat yang mungkin tidak kita sangka, di gerakan pendulum. Bayangkan sebuah bandul sederhana, misalnya, jam dinding kuno yang berayun perlahan ke kanan dan kiri. Jika kamu ingin menghitung waktu yang dibutuhkan sebuah pendulum untuk menyelesaikan satu ayunan penuh, pi akan muncul dalam jawabannya. Kenapa pi? Karena saat sebuah benda berayun, ia menciptakan gerakan melingkar kecil, bahkan jika kita hanya melihat ayunan horizontalnya. Gerakan ini, walau tampak lurus, sebenarnya memiliki akar dalam gerakan melingkar. Dan pi, sekali lagi, mengintai dari balik bayangan. Tak hanya itu, dalam dunia gelombang, pi juga muncul secara alami. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan getaran, seringkali melibatkan pi untuk mendeskripsikan siklus penuh gelombang. Misalnya dalam perhitungan frekuensi senar gitar atau gelombang suara dalam tabung. Yang lebih mengejutkan lagi, pi juga merambah dunia seni dan musik. Dalam karya-karya seni eksperimental, pi digunakan untuk menciptakan pola ritmis yang tidak berulang, membentuk ritme yang terasa alami namun sulit diprediksi, seolah-olah musik itu mengikuti napas alam itu sendiri. Selain itu, seniman digital menggunakan pi dalam menciptakan fraktal, pola gambar rumit yang terulang di berbagai skala. Dengan memanfaatkan deret angka dari pi, mereka menghasilkan karya yang tampak seperti pegunungan, awan, atau aliran sungai jika dilihat dari jauh, namun penuh detail memukau jika diamati lebih dekat. Dalam dunia di mana kita sering berpikir bahwa angka itu kaku dan membosankan, pi membuktikan bahwa matematika bisa menjadi sumber keindahan dan kreativitas yang tak terduga. Fakta menarik tentang pi. Jika ada satu hal yang membuat pi terasa semakin magis, itu adalah sifat dasarnya. Pi adalah bilangan irasional. Artinya, pi tidak bisa ditulis sebagai pecahan sederhana. Tak peduli seberapa keras kita mencoba, hasilnya selalu angka desimal yang tak pernah berakhir dan tak pernah berpola. Lebih dari itu, pi juga transendental. Sebuah istilah yang berarti pi bahkan tidak bisa dihasilkan dari solusi persamaan polinomial apapun, yang koefisiennya bilangan rasional. Dalam dunia matematika, menjadi transendental berarti melampaui aturan biasa. Pi, dengan kata lain, adalah angka yang berdiri sendiri, mustahil dijinakan oleh rumus polinomial sederhana. Karena sifat tak berujung itu, manusia menjadi penasaran, sampai berapa jauh kita bisa menghitung pi. Dengan bantuan komputer modern, para ilmuwan berhasil menghitung pi hingga lebih dari 100 triliun digit. Angka-angka itu tidak punya pola, tidak ada pengulangan, seolah pi terus berbicara dalam bahasa rahasia yang belum sepenuhnya kita pahami. Tak heran, pi punya hari perayaannya sendiri. Setiap 14 Maret dunia merayakan Pi Day. Di sekolah, di universitas, bahkan di pusat penelitian, orang-orang merayakannya dengan lomba menghitung, membuat karya seni bertema pi, atau sekadar makan pai sambil membicarakan keajaiban angka ini.
Di dunia sastra, ada pula fenomena unik bernama Pi in literature atau Piem. Ini adalah puisi yang disusun berdasarkan digit pi. Jumlah huruf dalam setiap kata mengikuti angka-angka pi. Misalnya, 3 huruf untuk kata pertama, 1 huruf untuk kata kedua, 4 huruf untuk kata ketiga, dan seterusnya. Cara kreatif ini menggabungkan keindahan angka dengan keindahan bahasa, membuktikan bahwa matematika dan seni bisa berjalan beriringan. Tak hanya itu, ada juga manusia-manusia luar biasa yang menghafal ribuan bahkan puluhan ribu digit pi. Dalam berbagai memorization kontes, orang-orang berlomba mengingat sebanyak mungkin angka pi tanpa kesalahan. Salah satu rekor dunia dipegang oleh Raj Vermaena dari India, yang berhasil menghafal 70.000 digit pi, sambil ditutup matanya. Semua ini menunjukkan, pi bukan sekadar angka. Ia adalah simbol abadi tentang rasa ingin tahu, kegigihan, dan keajaiban dalam memahami alam semesta. Setelah mengungkap segala hal menarik tentang pi, satu hal menjadi jelas. Pi bukan hanya sekadar angka dalam buku teks matematika, tetapi juga jembatan yang menghubungkan dunia abstrak dengan kenyataan yang kita hadapi setiap hari. Ia hadir di balik keliling lingkaran, dalam gelombang suara yang kita dengar, hingga di struktur alam semesta yang kita amati. Pi ada di tempat-tempat yang tidak kita duga, selalu hadir dalam kesederhanaan dan keajaiban yang mendalam. Melalui pi, kita diajak untuk melihat bahwa matematika adalah seni yang tersembunyi dalam setiap aspek kehidupan. Dari dunia fisika hingga seni, dari hitungan yang akurat, hingga ekspresi kreatif, pi memperlihatkan kepada kita bahwa keindahan matematika bisa ditemukan di tempat yang paling tak terduga. Ia adalah sebuah simbol bahwa matematika bukan hanya tentang rumus yang dingin dan angka yang kaku, tetapi juga tentang pola dan harmoni yang merajut alam semesta kita, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Pi mengingatkan kita bahwa di balik setiap masalah, setiap perhitungan, dan setiap angka, ada kecantikan tersembunyi yang bisa kita temukan jika kita cukup terbuka dan sabar untuk mencari. Di dunia yang kadang terasa kacau, pi adalah salah satu jejak keteraturan yang mengalir di balik setiap fenomena, mengajarkan kita untuk tidak pernah berhenti bertanya, mengeksplorasi, dan menghargai keajaiban yang ada di sekitar kita.